Dua, semuanya roboh terbang, setembok-temboknya ikut terbang. Ya Allah, ya Allah. Atap baja ringan berukuran besar di lantai 2 salah satu sekolah dasar di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur Metro, Sabtu sore ambruk akibat diterjang angin kencang puting beliung. Dari sana. Temboknya juga ikut roboh, tembok yang Dinding di lantai 2 juga turut roboh dan jatuh ke tanah. Peristiwa robohnya atap sempat direkam oleh salah satu guru menggunakan kamera ponsel. Angin kencang itu muncul saat hujan lebat. Atap dan dinding sekolah yang roboh tidak menimbulkan korban jiwa, karena saat kejadian sekolah sedang libur. Genteng di tempat kami, genteng baja ringan yang roboh gitu. Itu memang baja ringan ini ada di atas lantai 2 yang awalnya adalah dak gitu. Nah, itu roboh karena memang kemarin ada angin puting beliung dan hujan yang sangat deras disertai angin yang kuat gitu. Itu pukul berapa, Pak? Kemungkinan di pukul 3 atau 4 sore. Ya, sekitar itu. Karena kemarin saya sebenarnya tidak ada di tempat gitu, tapi saya dikabari dari guru yang melihat kondisi di lapangan langsung. Kerugian pihak sekolah mencapai sekitar 50 juta rupiah. Atap yang ambruk akan segera diperbaiki, sehingga saat waktunya sudah masuk sekolah mendatang, ruangan di lantai 2 bisa digunakan lagi. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Seorang kru kapal nelayan dengan nama lambung kapal Putra Putri asal Indramayu, Jawa Barat jatuh ke laut di sekitar wilayah Sungai Burung, Kecamatan Dentet, Ladas, Tulang Bawang. Korban bernama Kardiman, berumur 44 tahun. Jatuhnya korban terjadi pada Kamis malam lalu. 3 hari pencarian atau hingga Minggu siang kemarin, pencarian korban yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas, Polair dan nelayan di Dentet, Ladas, Tulang Bawang belum membuahkan hasil. Menurut petugas Basarnas, korban jatuh akibat terpental dari perahunya yang berguncang saat diterjang ombak tinggi. Awalnya nahkoda dan kru kapal lain berusaha mencari korban yang tenggelam, namun tidak ditemukan dan akhirnya dilaporkan ke petugas Polair dan Basarnas. Pencarian operasi SAR di hari ketiga terhadap 1 orang ABK kapal terjatuh di Sungai Burung atas nama Kardiman, laki-laki usia 44 tahun. Yang beralamatkan di Indramayu, Jawa Barat. Pencarian dimulai dari pukul 07.00 dengan dibagi 2 seru. Seru pertama melakukan penyisiran di sekitar perairan Sungai Burung, dan seru kedua menyisir sekitar 6 nautical mile dari LKP. Pencarian sampai sore ini pukul 17.00 dengan hasil nihil. Kendala pencarian korban adalah ombak tinggi di laut Sungai Burung. Pencarian oleh petugas hanya dilakukan saat pagi hingga sore saja. Sedangkan saat malam hari, pencarian dihentikan akibat ombak dan cuaca di laut Sungai Burung kian buruk yang dapat membahayakan keselamatan petugas. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang. Dua orang pencuri motor diamuk massa di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Satu tersangka bernama Aryanto, berumur 32 tahun, tewas. Sedangkan satu lagi tersangka bernama Sofian, kritis dan dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Kedua maling motor tersebut merupakan warga Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Keduanya terpergok merusak kunci motor dan diteriaki pemiliknya hingga ditangkap warga. Tanpa ampun, keduanya jadi bulan-bulanan warga, dan saat polisi sampai di lokasi, keduanya sudah terkapar. Polisi menyita motor korban dan tersangka, kunci T, dan 1 pucuk senjata api rakitan milik tersangka yang dipakai untuk mengancam warga sebelum ditangkap. Sudah kita amankan salah satu tersangkanya yang sebelumnya tertangkap tangan langsung oleh korban ya dan warga masyarakat. Kondisi pelaku itu seperti apa, Dan? Ya,
Untuk kondisi pelaku, satu meninggal dunia karena ada sedikit dihakimi oleh massa, kemudian yang satu masih dirawat intensif oleh rumah sakit. Nah, dan untuk langkah yang sudah diambil kepolisian? Ya baik, langkah yang diambil sementara kita sudah mengamankan untuk tersangka yang satunya. Kemudian kita tetap melakukan penyelidikan terkait dengan main hakim sendiri, terkait dengan permasalahan adanya massa melakukan main hakim sendiri. Pada hari Minggu kemarin, mayat tersangka Arianto telah diambil keluarganya untuk dimakamkan. Sedangkan untuk tersangka Sopian masih menjalani perawatan di rumah sakit dan dijaga polisi selama 24 jam. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro. Polda Lampung membuktikan keseriusannya dalam pemberantasan preman pemalak sopir truk dan travel di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara. Dari penggerebekan di 2 lokasi, total tersangka yang ditangkap hingga Minggu siang kemarin berjumlah sebanyak 13 orang. Mereka seluruhnya merupakan warga Lampung Utara. Aksi pemalakan terhadap sopir truk dan angkutan umum dilakukan para tersangka secara terorganisir layaknya sebuah organisasi resmi. Mereka ada yang berperan mengadang truk untuk dibawa ke markas mereka, kemudian korban dimintai uang hingga ratusan ribu rupiah dan kendaraan yang sudah membayar didata secara rinci. Setelah kita terima laporan dari sopir, kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 titik tersebut. Didapati ada 9 orang yang di di Rumah Makan Obara serta 4 orang di pos pantau PT JOB. Jadi mereka ini rame-rame sudah membagi peran. Di depan 4 orang ada yang mengarahkan kendaraan, ada yang memakai lampu untuk mengarahkan kendaraan masuk ke dalam rumah makan. Di dalam rumah makan sudah ada masing-masing perannya, yaitu ada yang mengawasi, ada yang mengambil uangnya, dan juga ada yang melakukan pencatatan terhadap mobil-mobil tersebut. Selanjutnya di pos JOB juga hampir sama modusnya, mobil diarahkan masuk ke dalam, setelah itu dimintai sejumlah uang, kalau tidak memberikan dia tidak boleh jalan. Pemalakan terhadap para sopir tersebut alih-alih sebagai uang keamanan kendaraan yang lewat di Lampung Utara. Jika korban tidak mau membayar, maka kendaraannya akan dirusak oleh tersangka. Beberapa sopir truk bahkan jadi korban penganiayaannya karena tidak mau membayar uang jatah preman tersebut. Di daerah Lampung Utara dan sudah cukup meresahkan masyarakat, dan bahkan sudah ada beberapa kali yang sampai dihilangkan karena selama ini mereka sangat mengganggu. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa Polda Lampung, Ditkrimum khususnya, akan menindak tegas setiap aksi-aksi yang dapat mengganggu, yang dapat meresahkan masyarakat. Pada kasus ini, penyidikan dan penahanan tersangka diambil alih Polda Lampung supaya para tersangka jera. Polisi berjanji tidak akan menangguhkan kasus tersangka dengan alasan apapun. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.